Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Resi. Nah, kita hari ini sudah mulai belajar lagi ya, seperti sebelumnya ya. Nah, Ananda yang masih belum siap, silakan buka buku tema 5-nya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bika asbahna, wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Nah, Ananda buka buku tema 5 ya. Nah, jika sudah dibuka, kita akan baca, kita langsung baca halaman 12 saja ya, langsung loncat halaman 12 untuk menghemat waktu ya. Kita baca sama-sama. Bacalah percakapan berikut. Benny mencontohkan gerakan senam lantai. Ya, Benny berhasil melakukan dengan baik. Benny senang sekali. Benny, ini Udin ya. Benny, hebat sekali gerakanmu. Kemudian Benny menjawab, terima kasih Udin. Kemudian Udin berkata, bagaimana perasaanmu Benny? Kemudian Benny menjawab, aku senang sekali. Kemudian Udin berkata, aku juga ikut senang Benny. Kamu memang berbakat dalam olahraga. Kemudian Benny menjawab, kamu juga pasti bisa Udin. Kita bisa berlatih bersama-sama, ya. Nah, dalam percakapan ini kita melihat ada beberapa kalimat apa? Ucapan terima kasih ya. Kemudian apa lagi? Kalimat pujian ya. Sebelumnya kita udah belajar kan kalimat pujian, kemudian ucapan bagaimana cara mengucapkan terima kasih ya. Nah, kalimat pujian. Nah, kapan kalimat pujian itu kita ucapkan? Ketika kita diberikan kebaikan, entah itu diberikan makanan, diberikan hadiah, ya, dan lain-lain ya. Ketika kita diberikan kebaikan oleh seseorang ya. Rasulullah mengajarkan kita, jika kita diberikan kebaikan oleh seseorang, maka kita mengucapkan jazakallah khairan ya. Atau kalau kepada perempuan kita ucapkan jazakillah khairan. Ya. Nah, ucapan seperti ini artinya adalah kita sedang mendoakan orang tersebut. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Lebih baik kita ucapkan ini karena ini artinya mengandung doa. Jauh lebih baik kita mendoakan orang tersebut dengan kebaikan pula ya. Nah, kita lihat ini gak ada gambar. Gambar yang pertama ini kira-kira apa ya? Nah, Lani menggambar bunga. Nih, jadi Lani di sini menggambar bunga. Kemudian dia tunjukkan ke temannya. Nah, Ananda sebagai temannya, bagaimana cara memuji gambar punya si Lani? Nah, bisa contohnya seperti ini ya. Masya Allah, cantik sekali gambar Mulani. Ya, Masya Allah, cantik sekali gambar Mulani. Ya, contohnya boleh seperti itu ya, memuji karya punya teman kita. Nah, kemudian gambar kedua kita lihat Udin berbagi kue ke temannya. Ya. Nah, jadi bagaimana cara temannya Udin ini memuji Udin ya, bagaimana cara kita kalau kita diberikan sesuatu oleh teman kita, bagaimana cara kita memujinya? Pertama kita ucapkan apa dulu? Kita ucapkan tadi
Jazakallah khairan ya. Yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Kita ucapkan jazakallah khairan. Masya Allah. Masya Allah, enak sekali kuenya Udin. Nah, seperti itu ya. Bisa kita, Ananda boleh membuat contoh kalimat pujian yang lain ya. Kalau ini contoh dari Ustazah. Ya. Apa tadi? Kalau kita diberikan sesuatu oleh teman kita ucapkan jazakallah khairan ya. Nah, itu adalah ucapan doa. Masya Allah enak sekali kuenya Udin. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga, Siti membantu ibunya ya. Nah, apakah Ananda di rumah juga membantu ibu? Nah, kemudian ibunya ketika dibantu oleh anaknya mengucapkan, ya jazakillah khairan ya. Terima kasih anak. Masya Allah senangnya ibu punya anak yang baik ya. Nah ini pujian dari ibu kita. Nah itu tadi ya, jangan lupa kalau kita diberikan kebaikan, maka kita ucapkan jazakallah khairan atau jazakillah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya. Oke lanjut. Nah mengenal lambang bilangan ya. Sebelumnya kita juga udah belajar mengenal lambang bilangan. Nah, ada namanya lambang bilangan, ada namanya nama bilangan. Lambang bilangan yang mana sih? Lambang bilangan itu berupa angka. Ya, ini 1, 2, ini ya. Sementara nama bilangan adalah sebutannya ya, ini. Yang ini sebutannya 1. Yang ini nama bilangannya 2 ya. Jadi yang ini namanya nama bilangan ya. Sementara kalau yang berupa angka itu lambang bilangan ya. Jadi jangan salah ya. Yang ini nama bilangan. Ini nama bilangan. Yang ini lambang bilangan ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sini ada pertanyaan. Yang manakah lambang bilangan? Coba lihat ini. Yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. Yang manakah lambang bilangan? Yang manakah nama bilangan? Yang lambang bilangan tadi Ustazah bilang dia berupa angka ya. Lambang bilangan berupa angka. Nah, ini dia yang berwarna merah. Kemudian nama bilangan itu namanya ya. 12. Oke. Ustazah rasa Ananda mengerti ya perbedaannya. Nah, sebelumnya kita juga udah belajar nih. Kita mengulang-ulang kembali ya pelajaran yang sebelumnya, nggak apa-apa ya, biar semakin ingat. Simbol-simbol Pancasila ya, jadi ada 5 simbol-simbol Pancasila. Coba kita lihat yang pertama itu adalah bintang. Yang mana bintang? Yang ini bintang ya, yang ini bintang. Kemudian apa lagi? Rantai. Yang mana rantai? Rantai yang ini ya. Rantai yang itu, kemudian pohon beringin yang mana? Ini yang bentuknya pohon ya. Kemudian kepala banteng yang mana? Seperti ini bentuknya. Padi dan kapas ya, bentuknya yang ini ya. Ini padi, ini kapas. Padi, ini kapas. Oke. Bentuknya sudah tahu kan? Selanjutnya, nah, kalau bunyi-bunyi Pancasila, Ustazah rasa Ananda sudah menghafalnya ya sebelumnya ya. Atau yang belum hafal boleh menghafalnya lagi supaya tambah hafal ya. Tadi
Sila yang pertama itu bintang, simbolnya, bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua simbolnya rantai, itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Yang ketiga itu simbolnya pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Yang keempat simbolnya kepala banteng, bunyinya bunyinya panjang ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Masih ingatkah kamu apakah bunyi sila kelima? Dan apakah simbolnya? Coba ingat-ingat lagi, apa ya bunyi sila kelima? Bunyi sila kelima adalah, nih jawabannya ya, Nanda yang bisa menjawab, jawabannya pasti sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas ya. Oke, ini jawabannya ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke halaman 26 ya. Kita loncat-loncat saja ya untuk menghemat waktu. Nah, di sini ada gambar apa? Gambar nih bermain palang besi ya. Nah, gambar yang lebih jelas ini. Nah, ini gambar yang paling jelas ya. Bergantung di palang besi. Nah, jadi anak-anak di sini bermain palang besi. Ini palang besinya ya. Palang besi, bergantung di palang besi. Kita baca ya, banyak bergerak, membuat bugar dan sehat. Udin dan teman-teman aktif bergerak. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kukuh dan kuat. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Carilah palang yang kukuh dan kuat. Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Mintalah bantuan guru untuk mengawasi. Ya. Jadi pilihlah palang besi yang kuat dan kokoh ya, supaya Ananda bisa bergantung gitu ya. Kalau bisa jangan manjat ya. Takutnya nanti bisa jatuh. Jadi bergantung saja. Nah, ini bisa membuat badan bugar dan sehat. Nah, ini ada contohnya ya, manjat di atas palang besi. Menurut Ustazah jangan diikutin ya cara seperti ini karena khawatir bisa bikin kita ini ya, jatuh ya. Jadi nggak usah diikuti cara manjat seperti ini. Cukup bergantung di palang besi aja, tangannya bergantung di palang besi ya. Kemudian, nah, apakah manfaat permainan bergantung di palang besi? Apakah manfaat permainan bergantung di palang besi? Nah, coba kita lihat. Nah, ini manfaatnya. Manfaatnya adalah, manfaat bergantung di palang besi adalah, pertama menguatkan otot tangan ya, bisa menguatkan otot tangan. Kedua, melatih keseimbangan badan. Melatih keseimbangan badan. Kemudian yang ketiga, membuat badan bugar dan sehat. Ya, membuat badan bugar dan sehat ya. Dan Anda bisa praktekkan di rumah kalau ada palang besi ya. Nah, baik. Untuk hari ini pelajaran kita itu saja ya. Nanti Ustazah akan kasih latihan ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami ya.
Baik, itu saja dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.